Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi berikutnya ya, yaitu masih tentang besaran, satuan, dan pengukuran pada bagian yang kedua. Nah, di sesi kedua ini kita akan fokus ke materi pengukuran. Oke, untuk indikator yang akan teman-teman capai setelah mempelajari bagian 2 ini adalah nanti dapat melakukan pengukuran menggunakan alat ukur, kemudian bisa menerapkan penulisan angka penting dengan benar. Oke ya, mari kita lihat gambar berikut. Oke ya, di era pandemik seperti ini sering sekali kita lihat ya di sekitar kita. Setiap orang ketika akan memasuki suatu instansi atau misalkan kita ingin ke kampus ya, selalu diukur suhunya ya menggunakan apa itu alat ukurnya? Ya, termogan. Ya, kemudian ada yang lain. Misalkan ini ada bayi ya, ingin diukur masanya ya menggunakan neraca digital di sana. Kemudian juga ada yang mengukur massa juga ya menggunakan neraca. Nah, kalau kita lihat pengukuran ini sering kita jumpai ya di lingkungan kita. Kemudian pengukuran ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk dilakukan ya, untuk mengetahui data secara pasti. Nah, sekarang kan misalkan untuk suhu ya, kalau suhunya di atas 38 mahasiswa atau dosen tidak boleh masuk ke kampus gitu ya. Jadi adanya pengukuran suhu ini menjadi dasar untuk mengambil keputusan apakah seseorang boleh memasuki lingkungan kampus atau tidak. Nah, kemudian bisa kita katakan bahwa pengukuran ini juga menunjukkan kemajuan dalam bidang iptek ya. Karena teori apapun yang dikembangkan dalam IPA, khususnya fisika maupun bidang ilmu yang lain, ini harus dapat dibuktikan dengan melakukan pengukuran terlebih dahulu. Nah, apabila teori tersebut tidak sesuai dengan hasil pengukurannya, maka bisa jadi teori itu akan ditolak, gitu ya. Nah, sebenarnya apa sih pengukuran? Jadi pengukuran itu adalah membandingkan suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis yang ditetapkan sebagai satuan. Oke. Nah, jenis pengukuran yang akan kita bahas dalam sesi ini adalah pengukuran panjang, massa, dan waktu. Oke, kita masuk ke pengukuran panjang ya. Di sini kita kenal mistar ya. Nah, ini ada gambar mistar, ini ada mistar untuk penjahit ya. Kemudian di sini ada roll meter. Nah, nilai skala terkecil yang ditunjukkan oleh alat ukur mistar ini adalah 0,1 cm ya atau 1 mm. Nah, nilai skala terkecil ini menunjukkan jarak antara dua skala terdekat ya yang ditunjukkan dalam alat ukur. Di mistar ini digunakan untuk belajar ya, misalkan dalam bidang matematika atau menggambar ya atau arsitektur. Kemudian untuk meteran gulung biasa digunakan oleh penjahit pakaian, kemudian pekerja bangunan dan lain-lain. Nah, dalam membaca alat ukur kita harus membacanya dengan benar ya. Jadi cara membacanya adalah tegak lurus ya, tidak boleh dari samping ya, samping kanan atau samping kiri atau melirik, itu nggak boleh ya. Jadi harus fokus melihat secara tegak lurus agar tidak terjadi kesalahan dalam pembacaan. Nah, kemudian yang kedua adalah jangka sorong. Nah, ini teman-teman gambar jangka sorong ya. Nah, ini ada bagian-bagiannya. Di sini ada rahang tetap ya, rahang tetap. Ini rahang tetap, kemudian ada rahang geser ya, ada rahang geser. Kemudian ada skala utama ya yang di sini. Kemudian ada skala nonius ya yang ditunjukkan. Kemudian di sini ada bagian yang digunakan nanti untuk mengukur kedalaman ya. Ini digunakan untuk mengukur kedalaman, kemudian di sini untuk mengukur diameter luar, dan di bagian atas ini digunakan untuk mengukur
diameter dalam. Nah, ini kita lihat ya bagiannya. Di sini ada rahang utama, di sini ada rahang geser ya, ini ya, rahang geser. Oke, berikutnya, nah, apa sih fungsi jangka sorong ini? Nah, seperti tadi disampaikan ya, di sini ada beberapa bagian. Yang pertama, ini bisa digunakan untuk mengukur diameter luar. Nah, diameter luar ini menggunakan bagian yang di sini ya. Ini kemudian mengukur diameter dalam menggunakan bagian atas ya. Kemudian mengukur kedalaman. Ini menggunakan bagian yang di sini. Nah, kemudian jangka sorong ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu ada rahang tetap. Nah, rahang tetap itu yang ini ya, ini rahang tetap. Kemudian yang isinya ada skala utama dan ada rahang geser ya, atau nonius atau sliding jaw yang yang memiliki skala nonius. Nah, jangka sorong ini memiliki batas ketelitian hingga 0,1 mm. Nah, ini ada contoh ya, contoh pembacaan dari jangka sorong. Mari kita baca bersama. Oke, cara pembacaannya, yang pertama kita harus melihat ya skalanya dulu. Di atas ini ada skala yang namanya skala utama, yang bawah adalah skala nonius ya. Jadi kita lihat dulu angka 0 di skala nonius itu terletak di setelah berapa. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini kan oke, sebentar. Nah, di sini ada angka 0 sampai 1, berarti di sini 0,1, 0,2, 3, 4, 0,5. Nah, angka 0 ini terletak setelah 0,123, berarti ini 0,3 ya, satuannya milimeter. Kemudian di noniusnya ini yang berimpit berapa ya, yang berimpit berapa. Coba kita cek di sini yang berimpit di sini ya, berarti kita hitung nih, ini ada 1 2 3 4 5 6. Berarti karena di sini ada 10 skala, berarti satu skala terkecilnya ini dibaca 0,1 mm. Nah, jadi oke, kemudian ada alat ukur panjang yang lain, yaitu jangka sorong. Nah, bagian-bagian dari jangka sorong di sini ada yang nomor 1 ya, ini ada rahang tetap bawah, kemudian yang kedua adalah rahang tetap atas, yang ketiga ini adalah rahang geser, 4 ini menunjukkan skala nonius, kemudian 5 ini adalah tombol pengunci ya. Kemudian nomor 6 ini adalah skala utamanya, dan yang nomor 7 di sini adalah tangkai ukur untuk mengukur kedalaman. Nah, jadi fungsi jangka sorong ini digunakan untuk mengukur diameter dalam luar ya, diameter luar. Yang digunakan adalah bagian ini untuk mengukur diameter luar. Kemudian diameter dalam ini menggunakan bagian atas ya untuk mengukur diameter dalam, dan juga kedalaman. Nah, di bagian sini yang digunakan untuk mengukur kedalaman. Jangka sorong ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu rahang tetap dan rahang geser ya. Di rahang tetap itu skala yang terdapat pada rahang utama disebut skala utama, yang memiliki panjang 1 cm. Kemudian untuk rahang gesernya itu skala yang terdapat pada rahang geser disebut skala nonius ya. Nah, jangka sorong ini memiliki batas ketelitian hingga 0,1 mm. Nah, ini untuk
Ini ada jangka sorong yang bentuk lain ya. Kalau di sini ini skala Noniusnya itu akan berbeda-beda ya, atau skala Verniernya. Kalau di sini ini kan ada 50 ya. Ini setiap bagiannya 5 ya, 5. Kemudian di sini dibagi kali 10 50. Nah, padahal di ini setara dengan 1 cm, berarti 1 dibagi 50 sama dengan 0,02 mm. Jadi setiap skala terkecil di sini ini menunjukkan 0,02 mm. Nanti akan berbeda dengan jangka sorong yang lain dengan skala Vernier yang berbeda. Oke, nah ini contohnya ini berbeda. Kalau di sini skala Noniusnya hanya ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, karena hanya 10, maka di sini nanti pengalinya ya, di sini ada pengalinya nanti adalah 0,1 ya, 0,1 mm. Nah, bagaimana cara membaca jangka sorong? Kita lihat dulu skala utamanya ya. Jadi pertama kita lihat 0 di skala Nonius itu terletak di setelah berapa. Nah, kalau kita lihat di sini ini 0, ini 1, berarti ini setengah ya. Kalau ini setengah berarti ini 0,3. Nah, di sini kan satuannya cm ya. Nah, jadi angka ini menunjukkan nilai 0,3 cm atau sama dengan 3 mm ya. Nah, kemudian di sini ini kemudian kita tambahkan nanti untuk skala yang berimpit. Nah, berapa skala yang berimpit antara skala utama dan skala Nonius? Nah, ini setelah 5 ya, berarti ini kan 6. Nah, 6 kali 0,1 berarti berapa? 0,6 mm. Kemudian kita jumlahkan ke atas ya. Jadi 3 mm tambah 0,6 mm. Jadi hasil pembacaannya adalah 3,6 mm itu. Nah, bagaimana dengan yang ini ya? Oke, yang ini. Nah, ini ada skala utama, skala Nonius. Kita cek dulu ya tadi nolnya setelah angka berapa. Nah, kalau ini 3, di sini 4, berarti kan ini 3,5. Nah, ini berarti lebih kecil lagi ya. 3,1, 3,2, 3,3. Di 3,3 cm ya, sama dengan 33 mm ya. Kemudian kita lihat yang berimpit sekarang. Yang berimpit berapa nih? Oke, 1, 2, 3, 4. Nah, karena ini 10 berarti kan 4 kali 0,1 ya. 4 kali 0,1 jadinya 0,4 mm. Maka hasil penulisannya bisa kita tuliskan 33 mm plus 0,4 mm ya, sama dengan 33,4 mm atau sama dengan 3,34 cm. Oke, begitu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke mikrometer skrup. Nah, mikrometer skrup ini digunakan untuk mengukur ketebalan sebuah benda, diameter kawat, atau ukuran sebuah benda yang sangat kecil. Nah, mikrometer skrup itu terdiri dari rahang yang bisa bergerak maju atau mundur ya. Jadi di sini ada poros tetap ya, ini ada poros tetap, kemudian ini ada poros geser
Nah, di sini skala utamanya. Kemudian skala noniusnya ada di yang bagian yang diputar ya. Kemudian di sini ada pemutar dan di sini ada pengunci. Nah, untuk pembacaannya coba kita latihan bersama ya. Untuk membacanya di sini ada 0, di sini ada 5, berarti ini skala terkecilnya di sini 1 ya, 1 mm. 1 2 3 4 5. Nah, ini skala tengahnya ya, setengah, tengah gitu. Nah, ini skala noniusnya. Nah, yang ditunjukkan di sini ini kan 5 ya. Ini 5. Jadi kita tuliskan dulu 5 mm ditambah yang ditunjukkan di sini. Nah, di sini aja ya. Ini 5 mm tambah 0,5 mm ya, ditambah lagi. Berapa ini? 25, 26, 27, 28 plus 0,28 mm. Nah, jadinya berapa? Kita jumlahkan 5,78 ya milimeter. Nah, ini untuk pembacaan mikrometer sekrup. Nah, mikrometer sekrup ini memiliki batas ketelitian lebih teliti, yaitu 0,01 mm. Nah, ini untuk mengukur massa ya. Dan di sini ada dua macam, yaitu ada neraca lengan yang menggunakan prinsip keseimbangan. Jadi di sini ada timbangan badan. Jadi timbangan badan itu bukan mengukur berat ya, teman-teman. Jadi dia mengukur massa. Kemudian di sini ada timbangan bahan ya. Kemudian ini untuk mengukur emas ya. Biasanya digunakan seperti ini. Untuk yang di pinggir jalan itu biasanya ya. Nah, tapi sekarang sudah banyak yang menggunakan neraca digital. Kemudian, nah ini untuk neraca digital. Oke, kemudian untuk mengukur waktu kita bisa menggunakan arloji atau jam, kemudian stopwatch. Bahkan sekarang kita bisa menggunakan HP ya. Laptop juga bisa, sudah ada fitur jamnya ya. Itu bisa kita manfaatkan. Nah, kemudian mengukur suhu ya. Nah, sekarang sering sekali kita dicek suhu badannya ya. Nah, itu menggunakan termometer. Nah, di termometer ini ada 4 skala yang digunakan, ada skala Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Di mana di masing-masing skala ini ada titik tetap bawah dan titik tetap atas. Ya. Untuk titik tetap bawah itu sama dengan suhu es ketika melembur. Untuk Celcius 0 derajat, Reaumur 0, kemudian Fahrenheit 32 dan Kelvin 273. Nah, untuk titik tetap atasnya Celcius 100, Reaumur 80, Fahrenheit 212, kemudian Kelvin 373. Nah, biasanya kita cari perbandingannya ya ini ya. Oke, di sini bisa kita tuliskan ya perbandingannya. Ini selisihnya berapa? 100 ya, 100. Kemudian ini 80. Ini kita kurangi. Jadi skalanya adalah berapa ini? 180. Kemudian di sini adalah 100. Maka bisa kita buat perbandingan ya. C dikurangi 0 ya, bawah sendiri berarti C dibanding R dibandingkan dengan F. Nah, F-nya min 32 ya. Itu sama dengan berapa perbandingannya? 100 banding 80 banding 180. Ini bisa kita sederhanakan ya. Berarti C bandingkan Reaumur bandingkan Fahrenheit min 32 itu sama dengan masing-masing kita bagi 20 ya, 20. Berarti ini 5 banding 4 banding 9 lah. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk mengkonversi satuan suhu ya. Jadi misalkan 20
derajat Celcius itu sama dengan berapa reaumur. Maka kita gunakan perbandingan ya. Celcius banding itu kan bisa kita tuliskan per ya. Banding reaumur sama dengan Celcius berapa? 5/4. Celcius itu 20, reaumurnya ditanyakan sama dengan 5/4. Nah, ini kita bisa sederhanakan ya. Berapa ini? 4 ya, berarti reaumurnya adalah 16 derajat Celcius. Gitu. Nah, kemudian misalkan dari reaumur ke Fahrenheit atau Celcius ke Fahrenheit ya. Oke, berapa? Misalkan 40 ya. 40 derajat Celcius itu berapa derajat Fahrenheit? Ini tinggal kita gunakan perbandingannya juga. Jadi Celcius per Fahrenheitnya tetap -32 kita tuliskan. Nah, sama dengan Celciusnya 5, Fahrenheitnya 9. Celciusnya itu 40 ya, dibagi F ditanyakan -32 sama dengan 5/9. Ini bisa kita coret ya teman-teman. Kita bagi 5, ini hasilnya 1. Kita bagi 5, hasilnya 8. Sekarang kita kalikan silang. Ini kalikan sini ya. Kemudian yang ini kita kalikan ke sana. Oke, jadi berapa ini? 72 ya, sama dengan 5 F min 32. Ini ya, jadi 72 sama dengan 5 F min berapa ini? 32 kali 5. 160. Ini kita pindah ruas ya. Jadi di sini ada 160 tambah 72, 232. Ini ya, sama dengan 5F. Maka F-nya sama dengan 232/5 derajat Fahrenheit. Nah, silahkan disederhanakan sendiri. Jadi caranya seperti ini ya. Coba dicek ya, barangkali ada yang keliru. Oke, nanti silahkan teman-teman mencoba. Oke, untuk Celcius ke Kelvin tinggal kita tambah ya. Jadi misalkan diketahui 20 derajat Celcius itu berapa Kelvin. Nah, tinggal kita tambah 273. Jadi sama dengan 293 Kelvin. Gitu ya, itu contohnya. Nah, kita masuk ke jenis pengukuran. Jenis pengukuran itu ada jenis pengukuran tunggal dan berulang. Namanya tunggal berarti pengukurannya hanya dilakukan sekali ya. Biasanya bentuk pelaporannya adalah X sama dengan X0 plus minus delta X. Di mana X-nya adalah hasil pengukurannya, kemudian X0 adalah hasil pengukuran tunggalnya berapa yang dibaca ya. Kemudian delta X adalah ketidakpastiannya. Biasanya ketidakpastian adalah setengah kali nilai skala terkecil dari alat ukur. Nah, sedangkan untuk pengukuran berulang ya sesuai dengan namanya ya. Jadi pengukuran itu dilakukan berulang-ulang. Nah, untuk hasil pelaporannya X sama dengan X bar plus minus delta X, gitu ya. Nah, X barnya tinggal kita rata-rata dari hasil pengukuran kita. Kemudian untuk delta X-nya ada beberapa persamaan yang bisa kita gunakan, misalkan menggunakan standar deviasi. Nah, ini akan kita coba nanti ketika kita melakukan praktek ya teman-teman. Nah, kemudian tadi ada ketidakpastian ya delta X. Jadi setiap pengukuran itu selalu dihinggapi ketidakpastian ya. Apa saja jenis ketidakpastian? Nah, ini ada kesalahan umum, ada ketidakpastian sistematis dan ketidakpastian acak. Coba nanti teman-teman silahkan mencari ya. Apa sih kesalahan pembacaan alat ukur sampai ke ketidakpastian acak. Nah, silahkan teman-teman cari teorinya, kemudian bisa kita diskusikan bersama ya. Baik, oke, sekarang kita masuk ke angka penting. Nah, angka penting itu apa sih? Nah, jadi angka penting bukannya angka yang penting ya, kemudian ada angka yang tidak penting gitu ya. Jadi angka penting itu merupakan angka yang diperoleh dalam hasil pengukuran.
Nah, ada beberapa aturan ya yang digunakan. Itu yang pertama, semua angka bukan 0 adalah angka penting. Kemudian yang kedua, oke nanti dulu contohnya ini. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Jadi di sini ada angka 0-nya tidak? Tidak ada ya. Jadi 3,55 ini ada berapa angka penting? Kita hitung satu-satu. 1, 2, 3. Jadi ada 3 angka penting. Kita singkat ya. Ini. Nah, kemudian 1434,789. Kita hitung ya, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ada 7 angka penting. Ini belum ada satuannya ya, mestinya ada satuannya. Kemudian yang kedua, angka 0 di antara dua angka selain 0 adalah angka penting. Misalnya ini. 3,0505 ini sama dengan berapa? Nah, angka 0 di antara bukan 0 ini penting, berarti kita masukkan ya ke angka penting. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 angka penting. Nah, kemudian angka 0 di sebelah kanan, angka bukan 0 bukan merupakan angka penting, kecuali ada tanda seperti garis bawah. Misalkan ini. Nah, ini sebenarnya 0 setelah 5 di sini itu bukan angka penting, tapi karena ada tandanya, dia menjadi angka penting. Nah, ini jadi ada berapa kita hitung? 1, 2, 3, 4. Ya, jadi ada 4 angka penting. Nah, kalau ini tidak ada tanda, berarti 0 di sini merupakan angka penting atau bukan? Bukan ya. Jadi kita hitung di sini ada 1, 2, 3. Di sini ada 3 angka penting itu. Nah, kemudian angka 0 sebelah kiri bukan 0 bukan angka penting. Nah, ini kan ada di sebelah kirinya ya. Karena ini sebelah kirinya ini bukan angka penting. Jadi angka pentingnya hanya ada ini 1, 2, 3. Jadi ada 3 angka penting gitu. Nah, ada aturan yang kelima adalah angka 0 di sebelah kanan koma adalah angka penting. Nah, contohnya ini. Ini ada 6,0-nya berapa ini? Nah, ini adalah angka penting, maka harus kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 tambah ini 1 berarti ada 8 angka penting. Oke, 1,0 berarti ada 2 angka penting ya. Oke, kemudian banyaknya angka penting pada hasil pengurangan atau penjumlahan ditentukan dari banyaknya angka di belakang koma yang paling sedikit. Nah, di sini ada berapa berapa angka di belakang koma? 3 ya. 3. Kemudian ini ada 2. Maka nanti yang kita gunakan adalah yang angka belakang komanya paling sedikit. Berarti berapa? 2 ya nanti. Ini kita hitung dulu. Nah, ini ada berapa angka penting ini? 2,345 itu 4 angka penting ya. Kemudian di sini ada 3 angka penting. Ini kalau kita jumlahkan berapa? 3,59 ya, 595 ya sentimeter. Nah, karena tadi yang aturannya adalah menggunakan yang paling sedikit, maka ini kita bulatkan ke depan ya. Jadi 3,595 kalau di sini ganjil maka harus kita bulatkan ke atas ya. Jadi 3,60 cm. Nah, gini ya. Jadi ada 3 angka penting. Tuh, kemudian ini 1,275 tambah 11,2. Nah, ini kalau kita hitung hasilnya 12,475. Jadi kesepakatannya adalah angka di belakang koma yang paling sedikit. Berarti hanya berapa? 1 ya, 1 angka. Ini 1 angka di belakang koma, ini 3 angka. Maka yang kita gunakan adalah ini. 1 angka. Nah, 5 dan 7 ini berarti kita bulatkan ke atas ya. Jadi 12,48 cm. Kemudian karena hanya 1 ini kita naikkan lagi. Jadi ini tanda mendekati ya. Ini 12,5 cm. Nah, gitu ya. Jadi ada 3 angka penting. Nah, untuk perkalian
Hasil kali perkalian atau pembagian angka penting hanya mempunyai angka penting paling sedikit dari penyusunnya. Nah, ini berbeda ya dengan penjumlahan dan pengurangan. Misalkan ini 2,345, berarti ada berapa angka penting? 4 ya. Kemudian 1,25 ada 3 angka penting. Maka nanti hasilnya harus berapa? Yang paling sedikit ya dari penyusunnya, 3 angka penting. Maka hasilnya, nah misalkan 2,91325, kalau hanya 3 angka penting kan kita bulatkan ya. Nah, menjadi 2,93 cm persegi. Nah, kemudian untuk aturan pembulatan. Nah, untuk angka yang lebih dari 5 dibulatkan ke atas. Nah, contohnya nih ya, 2,566. Ini kan angka 6 berarti dibulatkan ke atas ya, berarti jadi 2,57 gitu ya. Oke. Kemudian untuk angka yang lebih kecil dari 5 dibulatkan ke bawah. Kalau ada 2,562, nya 2 ini kan lebih kecil dari 5, berarti dibulatkan ke bawah ya, berarti 2,56. Oke. Kemudian 5 dibulatkan ke atas jika angka sebelumnya ganjil, dan dibulatkan ke bawah jika angka sebelumnya genap. Nah, misalkan ini 2,565 ini sebelumnya ini genap atau ganjil? Genap. Kalau genap berarti dibulatkan ke bawah ya, jadi ini jadi 2,56. Kalau yang 2,575 karena ini 7 ini ganjil ya, maka dibulatkan ke atas. Jadi 2,58. Kayak gitu ya. Baik, ini ada latihan. Oke, kita coba bersama ya. Nyatakan nilai besaran berikut menjadi 3 angka penting. Nah, hanya 3 angka penting, maka harus kita ubah. Kalau 0 biar menjadi penting gimana tadi? Harus diletakkan di belakang koma. Nah, mintanya 3 ya, berarti 3,00. Nah, kali berapa nih kita bentuk notasi ilmiah ya? 10 pangkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pangkat 8 meter per sekon gitu ya. Nah, untuk yang B dan C silahkan dicoba. Kemudian nyatakan besaran berikut dalam bentuk notasi ilmiah dalam satuan SI. Nah, nanometer itu sama dengan berapa? 4, 10 pangkat min 9 ya. Jadi notasi ilmiah itu M ya. Kita tuliskan seperti ini, kali 10 pangkat N. Nah, M ini angka atau bilangan mulai 1 kurang dari atau sama dengan M kurang dari atau sama dengan 9 ya. Untuk N-nya adalah bilangan bulat. Itu namanya notasi ilmiah ya. Ini digunakan untuk mempermudah penulisan untuk angka yang sangat besar sekali atau sangat kecil sekali. Jadi misalkan ini bentuk notasi ilmiahnya, berarti kan M-nya harus satuan gitu ya. Berarti 4,566 Newton. Nano ya, nanometer. Berarti sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Nah, gitu ya contohnya. Nanti yang lain silahkan teman-teman coba. Nah, ini belum ada ya. Ini misalkan kapameter gitu ya. Silahkan dicoba nanti. Kilometer. Itu berapa dalam satuan SI-nya. Silahkan dicoba. Nah, ini berikutnya ada beberapa angka penting dalam hasil pengukuran berikut. Nah, saya berikan contoh satu ya. Misalkan untuk nomor 1 345,55 berarti semuanya merupakan angka penting. Berarti di sini ada 5 angka penting. Oke, yang lain silahkan teman-teman coba sendiri. Nah, untuk pembacaan. Oke, ini saya berikan contoh satu juga ya. Nah, kita lihat pertamanya di angka 0 ya, setelah
skala utama. Ini terletak di setelah 11 ya, 10 ya. Berarti 10 cm plus, nah yang berimpit berapa? Kita lihat ya, yang berimpit di sini ya. Nah, ini yang berimpit. Jadi ini 0, 1, 2 ya. Jadi 2 kali 0,1 kan 0,2 ya. Nah, 0,2 mm. Ini kita ubah dulu ke milimeter ya. Jadi ini adalah 100 mm, terus kita jumlah dengan ini. Jadi 100,2 mm atau sama dengan 10,02 cm. Itu ya. Nah, ini silahkan dicoba sendiri. Oke, sekarang untuk ini tadi sudah ada contohnya ya, jadi silahkan teman-teman coba. Oke, baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk soal latihan silahkan dicoba, nanti kita diskusikan di sesi sinkronos. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Kalau ada pertanyaan boleh teman-teman catat dulu untuk kita diskusikan lebih lanjut. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.